Back again with me, Gilang Adrian. Hari ini gue bakalan bahas rata-rata orang, maksudnya nggak usah orang deh, gue. Lu kalau naik motor, buat yang pengendara motor ya ini ya, buat yang naik motor kadang-kadang lu melipir ke kiri waktu itu lagi hujan karena lu mau neduh atau lu mau pakai jas hujan. Buat teman-teman nih, gue juga butuh pendapat kalian karena gue juga salah satu orang. Kalau gue pribadi sih, kayak kalau gue naik motor itu, misal gue udah tahu dari rumah gue sendiri kan di Bogor itu, ya lu tahu sendiri namanya Bogor kota hujan. Berarti kan dia sering panas. Ya elah garing banget. Apaan sih anjing, gue kayak kagak jelas banget bangsat. Nah, maksud gue di Bogor itu kan kotanya kota hujan ya. Jadi gue udah, ya gue nggak bisa prediksi, cuman gue lihat kayak waduh angin apa, awannya mendung nih. Gue harus prepare apa aja yang gue bawa, gear yang ada di motor gue kalau nanti suatu saat nanti hujan. Atau biasanya gue itu salah satu orang yang kalau mau berangkat itu gue udah tahu, kayak gue udah bawa celana dua. Kalau misalkan kejadian gue lagi berangkat ke kantor naik motor, ternyata tiba-tiba hujan gede, walaupun gue udah pakai jas hujan tapi tetap ternyata rembes gitu. Nah, di sini gue mau nanya sama kalian, sebenarnya menurut lu bagus gak sih kalau misalkannya lu lagi di jalan sama kita sama-sama pengendara motor, untuk para pendengar gue yang pengendara motor, lu tiba-tiba berhenti ke kiri atau lu berhenti di flyover yang di situ gak hujan dan lu diem. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue pribadi yang tadi gue udah informasiin atau udah gue bilang bahwa gue udah prepare pasti, cuman ya biasanya kalau gue pribadi beli jas hujan yang memang kelihatannya enak langsung dipakai aja. Jadi kayak gue ada satu jaket gunung, gue nggak perlu nyebut mereknya, dan ini memang dia proper buat hujan-hujanan. Jadi gue beli itu, cuman gue nggak punya masalah gue tuh gue nggak punya celana gunungnya atau celana jas hujannya. Tapi jaket gunung itu gue udah pernah pakai berapa kali. Ya dia remes-remes dikit lah, maksudnya remes dari jahitan, rembes dari sleting depan. Karena posisinya jas hujan ini atau jaket gunung ini tuh parka, ke bawahnya lebih panjang. Jadi begitu gua naik di motor gua, dia tuh ada kelipet gitu. Jadi airnya ngegenang di sletingnya. Otomatis dia rembes, kayak gitulah ceritanya. Jaket gua. Nah, gua itu selalu pakai jaket itu. Jadi gua prefer gua pakai jaket itu mau panas, mau hujan, gua akan pakai jaket itu karena buat gua ketika gua hujan pun gua nggak perlu berhenti. Dan gue selalu sedia tas gue tuh sama rain covernya. Kalau gue sih kayak gitu, karena gue ngehindarin aja macet di jalan. Terus juga gue butuh waktu banget karena gue dari Bogor ke Jakarta itu gue PP setiap hari. Itu jalan sekitar satu jam setengah lah kalau nggak macet. Kalau macet ya 2 jam lah gue di jalan. Sebenarnya prefer naik kereta sih, lebih baik naik kereta. Awal-awal gue kerja tahun 2019 awal, Januari tuh gue inget banget, gue memang udah nyeting diri gue untuk bisa naik kereta gitu. Cuman ya lu tahu sendiri, selama pandemi ini gue bukan nggak berani, cuman gue butuh waktu yang pasti untuk naik kereta gitu. Bokap gue sih masih naik kereta dan dia bilang it's fine, nggak ada masalah, jaga jarak tetap ada. Cuman yang selalu gue khawatirin karena di kantor gue itu untuk masuknya itu bener-bener ketat. Jadi kalau gue datang telat beberapa menit aja, gue akan disuruh pulang tuh 30 menit. Di up 30 menit di endingnya pas mau balik, kayak gitu. Jadi gue daripada dapat hal yang kayak gitu, gue lebih milih naik motor ketika udah mulai pandemi ya. Dan kan di kereta juga banyak banget informasinya, nanti ditanyain lu mau kemana kalau lu nggak punya surat dari kantor lu. Apalagi awal-awal itu kantor gue juga sedikit kayak bingung harus ngeluarin surat apa enggak. Tapi sedangkan namanya produksi atau pelayanannya harus tetap jalan gitu. So pada saat itu gue mutusin naik motor. Gue ambil jalan, gue lewat Jalan Raya Bogor dan gue tuh di Gajah Mada, teman-teman. Plaza Gajah Mada, lo tahu di situ ada kantor salah satu pelayaran lah. Nah gue ngantornya di situ. Nah gue setiap hari naik motor
di ya 2 jam sampai 2 jam setengah atau 1 jam setengah, dan pulangnya gue lewat Parung. Itu ya gue mau nggak mau gue harus berpikir gimana caranya gue nyaman di jalan sih, lebih tepatnya. Gue punya helm, gue pasang intercom. Kalau temen-temen anak motor nih biasanya tahu nih pakai intercom, biar gue buat bisa dengerin lagu, at least biar gue nggak bosen lah di jalan. Atau kalau gue biasanya di jalan itu gue dengerin podcast Mas. Jadi gue biar ketawa-ketawa sendiri aja, karena gue kadang-kadang ada shift malamnya juga, gue masuk malam, terus gue pulang pagi jam 7, itu gue nggak tidur, men. Gila, lu bayangin kalau lu bawa motor, anjing banget. Maksudnya udah di jalan itu ngantuk, matahari kena mata tuh, kalau lu nggak tidur, anjing parah, rasanya nggak enak banget. Pokoknya gue berasa vampir dah kalau pulang malam. Tapi ya gue seneng berkat ada podcast Mas. Akhir-akhir ini di tahun 2019 gue jadi ada temen buat, ya kayak temen nongkrong aja gitu. Gue jadi ngedenger lagi eh celotehan-celotehannya Darto, Surya, Omes, Enggok gitu, dan itu seru, bikin gue ketawa. Ya istilahnya itu bikin gue adrenalinnya tetap jalan, takutnya gue kena angin ya kan, di motor pakai jaket anget, terus gue ngantuk-ngantuk tidur dan amit-amitnya terjadi apa-apa di jalan. Itu juga nggak baik. Masalahnya bukan untuk gue doang, itu juga nggak baik untuk orang lain. Jadi buat teman-teman juga yang memang suka di jalan dan lo habis pulang shift malam, please perhatiin, lu mau minum kopi dulu, atau lu ngemut permen silahkan. Yang penting jangan sampai lu merugikan orang lain juga, kayak gitu. Dan lebih parah lagi kalau lu merugikan diri lu sendiri, gitu sih. Back again, waktu jadinya pada saat itu gua sengaja beli jaket itu buat gua jalan. Kalau panas gua kelihatannya ya nggak jelek-jelek banget gitu, maksudnya kayak masih keren. Hujan juga gue nggak perlu ganti jaket. Cuman problem gue nggak punya celana jas hujan gitu loh. Gue ada tapi itu rembes, men, rembes parah. Gue beli tuh waktu itu 35.000. Lu tahu deh yang warna-warnanya tuh, ada yang bening, ada yang biru terang, ada yang merah. Lu tahu pasti. Nah gue punya itu juga. Gue pakai celananya. Ternyata itu rembes. Gue pikir pas gue beli itu salah satu jas hujan yang gak akan rembes loh pada saat itu ya. Gue mikirnya. Ternyata rembes juga. Ya udah, just in case aja gue bawa. Kalau udah deres banget gue pakai ya. Tapi tetap kan itu rembes. Jadi gue lebih berpikir lagi, kalau gue ngeliat udah mendung, ya gue pakai baju yang nggak, yang gue memang pakai untuk riding. Kalau gue gitu teman-teman. Jadi gue pakai baju yang untuk riding. Begitu gue sampai kantor, gue ganti baju di kantor untuk baju ngantor. Kalau gue kayak gitu. Triknya kenapa? Ini di podcast ini lagi di bulan Desember gue bikin, dan Desember ini lumayan cukup parah hujannya, maksudnya even itu gerimis tapi ini sering, apalagi di Bogor, dan sampai merembet ke Jakarta sih. Kadang-kadang gue baru jalan sampai Depok, Cimanggis itu udah deras banget hujannya. Gue pernah sekali itu hujan deras banget walaupun gue pakai helm full face, ya gila parah. Gue nggak bisa ngelihat saking gedenya itu hujan, dan gue nyampe kantor itu basah, men, sampai kolor-kolor, parah banget pokoknya. Dan pada saat itu gue belum nerapin juga gue bawa celana, karena gue pikir di Bogornya ini mendung doang. Jadi pada saat itu gue mikir, ini mah nggak mungkin nih hujan nih di Jakarta. Memang ternyata di Jakartanya panas-panasnya, ada matahari di jalannya. Itu masalahnya. Di Cimanggisnya gue kehujanan sampai kolor gue basah. Sampai ke kantor ya akhirnya biasa gue nggak bawa ganti. Itu juga masih ada atasan gue nggak mungkin juga bilang ke dia, Pak saya mau pakai sarung, nggak mungkin juga. Ya itulah kenapa lu harus prepare banget buat para pengendara motor nih. Lu harus prepare diri lo dari lo berangkat sampai lo nyampe. Ini gue juga ya, mungkin untuk para pengendara motor yang memang udah sering bawa motor, mungkin ada kepikiran kayak gue sih. Karena kenapa gue bikin podcast ini, gue punya pemikiran aja bahwa gue tuh yang baru bawa motor beberapa, kan udah mau setahun ya, dari Maret gue bawa motor coy, sampai sekarang Desember. Baru kepikirannya tuh sekarang karena hujan. Jadi gue bawa celana 2, dan
yang gue lakuin itu biasanya ya gitu, ketika hujan gue ke kiri, gue neduh dan itu bikin macet orang. Gue sih ngerasa gak masalah ya, maksudnya guanya kering and I'm fine with that. Cuman gue nggak enak sama pengendara lain, balik lagi bikin kemacetan. Buat gue itu bukan suatu hal yang baik, teman-teman. Tapi gue pernah ada di posisi itu. Gue ke kiri neduh dan itu yang neduh banyak banget. Itu tuh gue ingat banget di kolong, aduh apa nama jalannya ya gue lupa. Pokoknya nggak jauh dari situ ke depan itu UI kedokteran. Ya daerah-daerah Salemba tuh kayak ada flyover gede gitu 2 biji. Nah gue neduh di situ tuh. Itu parah, macet banget, langsung diem, stuck, lampu merah jalan terus. Tapi karena pengendara motor di sana banyak, jadi stuck, itu nggak jalan sama sekali. Nah ngelihat hal itu gue jadi kayak berpikir, kalau gue nggak bikin lebih baik malah bikin lebih buruk, ya gue harus cari solusi nih. Gimana caranya? At least gue berpikir bahwa kalau gue melakukan itu akan membuat kemacetan dan merugikan orang lain. Ya udah, gue mulai cari-cari gear untuk jalan kalau hujan, kan? Ya gue dapet jaket gunung itu. Selama gue pakai jaket gunung ini, ya alhamdulillah mantap lah, keren. Maksudnya bagus, nggak pernah rembes. Cuman celana, balik lagi, celananya gue nggak ada. Jadi buat temen-temen nih, gue saranin kalau lu mau jalan naik motor, lu pisahin aja atau lu bedain riding yang lu pakai buat riding, baju yang lu pakai buat ngantor lu bedain. Jadi ketika just in case ada apa-apa, dan sebenarnya baju yang lu pakai itu memang kan harusnya lebih fresh ya, menurut gua. Jadi pada saat lu masuk kantor itu lebih baik fresh, wangi, dan enak dipandang juga sih sama orang, gitu sih menurut gua. Jadi nggak kucel gitu, karena kita naik motor kan panas, keringetan, semua campur aduk itu di dalam jaket. Kayaknya nggak elok aja kalau bahasa gue sih, kayak nggak enak aja dilihatnya. Jadi buat teman-teman juga yang memang punya saran ke gue, jas hujan apa yang baik, yang bagus, atau yang memang punya problem yang sama ketika ngeliat ini, buat lo yang ngendarain mobil, ngendarain angkutan umum, karena pada saat itu bakso itu kesendet men, parah. Dan gue jadi kayak nggak enak sendiri. Kenapa? Karena busway itu kan angkutan umum yang dia memang ada jalurnya, tapi itu karena bener-bener di tengah-tengah. Maksudnya itu hujan emang parah banget sih, gue juga nggak ngerti. Karena di jalan itu sepanjang jalan Keramat Jati awalnya nggak hujan, maksudnya mendung-mendung, cloudy, gloomy gitu. Nggak yang wah, nggak ada prediksi bakalan hujan nih. Mungkin pengendara motor pada saat itu mikirnya kayak gitu, tapi pas saat sampai sana, gua lupa namanya apa ya. Yang tahu nanti boleh DM gua deh, gua lupa namanya apa. Pokoknya pas gua di lampu merah itu hujan langsung tiba-tiba brek gitu gede, parah banget gedenya. Langsung kita semua neduh di sana. Dan gue inget banget itu gue di jam kerja. Itu di jam kerja, maksudnya orang pas lagi berangkatnya kerja, orang pada neduh semua. Gue nggak yakin mungkin mereka juga lagi pada lupa juga bawa jas hujan, dan kita berhenti, kita semuanya neduh, dan itu macet total, parah. Oke, buat teman-teman, silahkan buat yang ada informasi jaket jas hujan yang bagus kayak gimana, lo boleh DM gue, nanti bisa gue share ke teman-teman nanti pengendara motor kalau misalkan memang ada, silahkan. Terus balik lagi, gue nggak bosan-bosan yang ngingetin buat lo yang lagi kerja sekarang, membantu ekonomi keluarga lo, tetap lo terapin 3M buat diri lo minimal. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Kenapa? Lo itu adalah pahlawan di keluarga lo saat ini. Lo yang lagi mengusahakan finansial keluarga lo tetap berdiri, tetap dapur yang ngebul istilahnya, tetap lo bisa cari makan, lo bisa nyenengin keluarga lo. Jadi lo adalah pahlawan di keluarga lo masing-masing. Dan lo sebagai pahlawan, lo harus berpikir apa yang terbaik buat lo
Lu harus jaga kesehatan. Lu pikirin keluarga lu di rumah nungguin lu, jangan sampai lu terinfeksi di luar dan lu bawa ke rumah, men. Please. Protokol kesehatan tolong lu terapin at least 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bantu juga sekeliling lu, kalau lu yang ngantor ada tukang jualan, bantu beli dia. Lu ingetin mereka protokol kesehatan. Istilahnya yang mereka jual lu tahu itu higienis. Ya, gimana ya? Mungkin higienis terlalu, bahasanya terlalu kayak ribet ya. Cuman minimal lu bisa bilang, "Pak, akan lebih baik Bapak berjualannya kayak gini." Lu edukasi. Karena lu itu pahlawan untuk negara saat ini. So, sejauh ini informasinya bahwa yang mau keluar Jakarta atau masuk Jakarta, informasinya kayaknya masih sama, wajib pakai rapid test antigen. Jadi silakan lo buat. Tetap juga gak bosen-bosennya gue ingetin lo pakai, tetap nerapin protokol kesehatan untuk diri lo dan juga untuk orang lain. Dan terakhir dari gue, semangat terus. Kita saat ini memang ngehadapin pandemi yang cukup pelik ya. Maksudnya ini gak selesai-selesai. Gue pikir di akhir tahun ini udah selesai, cuman kan memang udah ada beberapa informasi good news ya. Kayak vaksin udah datang, walaupun dengan pro kontranya. Vaksin udah datang. Kemudian juga ada informasi bahwa Liga Premier League aja udah bisa penontonnya masuk. Ya, mungkin itu sign yang bagus untuk kita. Pertanda yang bagus untuk kita di Indonesia ataupun di dunia. Bahwa memang kita harus bisa menghadapi ini bukan ketakutan, tapi lebih waspada. Oke, gua Gilang Adrian. Bye, ciao.